Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuni Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado, Prodi Ekonomi. Saya, Guru SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran ekonomi pada materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi di kelas 10 SMA. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Julusan mu'addaban sama berdoa Ista'in dulu doa baik Khudu absarakum ajar Ibda'u Bismillahirrahmanirrahim Yaman aku Sudah dipakai kaos kakinya semuanya? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Ajlisu Sabahul khair. Sholahun nur. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya cek dulu absensi. Nihil? Nihil. Berangkat semua ya hari ini ya? Iya. Nihil, alhamdulillah ya, berarti sehat semua, jaga kesehatan. Terus sebelum belajar, coba masih ingat tidak yel-yel? Coba boleh ya, biar lebih semangat. Siap? Siapa yang mau mendawain? Saya. Boleh. Dani coba. Di depan boleh. Ismail Al-Irsyad Maju teladan Islami. Lebih semangat ya? Ya. Ada yang masih ngantuk? Enggak. Makan mau ngantuk ya? Oke, hari ini kita belajar jadwalnya apa? Ada? Ekonomi. Ekonomi. Oke. Untuk pembelajaran minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ya, masih ada yang ingat kegiatan ekonomi itu apa saja? Produksi ekonomi, distribusi, konsumsi. Ada yang mau menceritakan atau mengulas kembali produksi itu apa, distribusi dan konsumsi? Boleh? Denis? Dari dulu. Produksi itu apa? Kayak menghasilkan suatu barang Menghasilkan barang atau jasa Jasa. bisa ya. Oke. Jasa juga bisa. Benar nggak? Benar. Oke. Terus Mbak Keisha mau distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi itu kayak mengantarkan barang Mengantarkan produksi ke barang. konsumen. Dari produsen ke Produsen ke ke konsumen. Oke. Benar? Benar. Masih ingat. Terus yang terakhir kegiatan apa? Konsumsi. Mbak Cynthia boleh mau berpendapat. Konsumsi itu apa? Yang mengkonsumsi barang dan jasa. Iya, mengkonsumsi barang dan jasa. Oke, berarti ada keterkaitan tidak antara produksi, distribusi dan konsumsi? Ada. Keterkaitannya apa? Kira-kira apa? Bisa nggak kalau kegiatan produksi tidak ada kegiatan distribusinya? Apakah akan sampai ke ke konsumen? Enggak. Berarti mereka harus saling berkaitan. Ya, berarti ada hubungan antara kegiatan ekonomi antara pelaku kegiatan ekonominya gitu. Nah, ini ada gambar. Ada gambar apa yang pertama ini? Membuat roti produsen. Berarti siapa aja yang terlibat di sini? Chefnya. Pembuat roti itu saya yang buat roti ya. Jadi lapar ya. Terus gambar yang kedua ini siapa? Distributor atau kurir ya. Kalian yang suka Shopee, suka belanja Shopee? Ya, di salah satu negara aja lah ya. Kita sering belanja online ya, pasti ya, anak-anak putri pasti sering belanja online. Pasti ada tenaga yang mengantarkan barang pesanan kita ya kan? Iya. Mengantarkan barang. Terus yang ketiga gambar apa ini? Konsumsi. Mengkonsumsi Roti. atau makanan ya, atau sarapan gitu ya. Nah, berarti dari ketiga ini nanti akan saling berkaitan. Nah, tugasnya mereka sama atau tidak antara produsen, konsumen, dan distributor? Beda. Ya, nanti yang akan kita analisis hari ini terkait tentang pelakunya siapa saja dan perannya ngapain aja.
gitu ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Terus menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi nanti kalian analisis dengan kelompok masing-masing, setelah itu presentasi. Itu ya, siap? Siap. Oke, terus tujuan pelajarannya ini. Setelah berdiskusi dan berpresentasi, kalian dapat menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi dengan tepat. Setelah berdiskusi dan berpresentasi, kalian dapat menganalisis diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi atau keterkaitan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang selainnya, gitu ya. Yang terakhir, setelah berdiskusi dan berpresentasi, kalian dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dengan tepat. Jadi kalian nanti presentasi di depan, itu ya? Iya. Ya, dibawa laptopnya? Bawa. Bawa HP nggak? Bawa. Ya, hari ini nanti ada proses juga di akhir pakai Google Phone, jadi usah minta kalian bawa laptop dan HP, gitu ya? Ya, untuk mendukung kegiatan pelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada manfaatnya tidak? Ada. Setiap yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang ini tadi, untuk mengetahui peran kita sebagai pelaku ekonomi. Nanti kalau kalian makan, kalian tadi istirahat? Iya. Ya, kantin beli makanan apa tidak? Iya. Beli jajan ya. Ya, berarti kalian sedang melakukan kegiatan apa? Peran kalian sedang apa tadi? Mengkonsumsi. Mengkonsumsi, benar. Ini kebutuhan satu sama lain. Tadi kalian menyebutkan belum bisa bikin seragam sendiri, jadi belinya ke BU. Berarti ini untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, gitu ya. Manfaatnya belajar kita hari ini. Nah, untuk langkah-langkah pelajarannya seperti biasa yang sudah kita terapkan juga, modelnya masih PBL. Kita nanti akan diskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti bisa diarahkan ke masalah yang akan kalian analisis. Terus setelah itu diskusi kelompok dan presentasi. Terakhir ditutup dengan evaluasi, ada prosesnya, gitu ya. Selama kegiatan kita berlangsung, selama diskusi nanti harus ada nilai juga, nilai sikap. Ketika diskusi jangan cuma nebeng nama aja ya, jadi harus dibagi-bagi tugas ya. Nanti yang jadi ketuanya memandu, yang jadi sekretaris menulis, dan nanti presentasi bareng-bareng, terus menjawab pertanyaan juga, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak instruksinya? Jelas. Oke, pengetahuan proses nanti ya. Oke, kayak gitu. Terus untuk pembagian kelompok, usah dibebaskan ke kalian yang bagi sendiri, gitu ya? Iya. Bisa, boleh? Boleh. Silakan di koordinir siapa yang mau mengkoordinir. Ini berarti ada berapa orang? 20. Kita butuh untuk analisis 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Pintar hitungnya ya. Oke. Silakan dibagi. Mbak Danis boleh deh ngomondoin, ditulisin. Yang mau kelompok 1 siapa nanti sampaikan ke depan. Danisa kelompok 1. Ya, nanti boleh di siap. Nanti dikoordinir dulu sama Danisa. Sambil disiapkan laptopnya ya. Disiapkan laptopnya sama HP boleh untuk referensi nanti. Topik ya. Iya. Saya Sudah kelompok ya. Iya, 4 kelompok. Sudah masuk kelompok semua? Sudah. Oke, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, dipersiapkan laptopnya, HP-nya juga. Untuk bahan ajarnya ya, paketnya juga. Kita ke belakang sini. Bangkunya diatur aja yang enak untuk diskusi, dihadap-hadapin boleh. Ya. Dihadap-hadapkan boleh. Ini mau maju sendiri ya? Sudah kumpul ya? Yang kelompok 1 tadi mana ya? Oh iya, kelompoknya Jihan. Yang KPD-nya silakan buat diskusi ya. Ada bukunya juga, bisa dilihat juga, sama browsing di internet juga boleh ya. Kalian juga ada gambaran gitu ya. LKPD-nya sudah diterima semua? Sudah. Sebelum mengisi itu, lengkap itu kita lihat dulu video berikut ya. Ini. Ini apa? Bicara mengenai hidung yang merupakan Suaranya sebentar ya? hari ini kalian Suara kedengar nggak? kalau kita berkunjung ke pabrik mie instan untuk melihat bagaimana makanan sejuta umat ini dibuat dalam tiga proses berikut ini. Sebelum masuk dan melihat isi pabrik dari mie instan, bagaimana kalau kita bahas sedikit sejarah tentang mie instan? Sebagai bahan makanan penyelamat para perantau di akhir bulan, mie instan itu tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang.
Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Misi dari mie instan pada waktu itu cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk disantap. Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengembangkan sayap di berbagai belahan negara di dunia, mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi, dalam satu hari, total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang udah mencapai 32 juta bungkus per hari loh, atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Nah, setelah melihat sejarahnya, penasaran kan gimana cara buatnya mie ajaib ini? Yuk kita intip. Tapi sebelum masuk ke dalam kawasan pabrik ini, orang-orang harus masuk dulu di dalam ruangan pembersih yang menghilangkan berbagai kuman yang nempel pada baju kamu. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan mie instan dilakukan secara terbuka dan mudah terpapar oleh kuman. Dalam prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini, biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Jika adonan sudah selesai, sekarang adonan tadi masuk dalam mesin press. Dalam mesin ini, tekstur adonan masih sangat kasar. Makanya ada serangkaian mesin press untuk terus menggiling si adonan hingga adonan halus dan juga tipis. Biar enak dong nantinya pas dikunyah. Dari mesin press yang halus-halus tadi, sekarang adonan akan lanjut ke mesin press selanjutnya yang bakal kita sebut mesin pengeriting. Soalnya tugas mesin ini emang membuat tekstur adonan panjang tadi menjadi keriting. Biasanya sih mesin press untuk membuat adonan keriting ini beda-beda ya untuk tiap perusahaan yang menyesuaikan bentuk mie yang diinginkan. Meskipun mesin-mesin ini udah canggih, karyawan pun tetap dibutuhkan untuk memastikan bagaimana proses pembuatan ini tetap lancar. Jadi nggak 100% mesin loh gengs. Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan bakti dalam tepung menjadi sebuah janin. Tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberikan bungkus kemasan pada mie yang sudah lengkap tadi. Dan mie instan pun siap dipasarkan untuk mengenyangkan banyak orang. Jika ditanya mana mie instan yang paling kamu suka, kira-kira kamu bakal jawab apa nih? Semoga kita tahu di kolom komentar. Sekian dulu dari proses kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semuanya. Ya, tadi tentang apa videonya? Indomie. Ada yang suka makan mie? Saya. Kita semua. Semua generasi micin ya. Iya. Ya, boleh makan mie tapi tetap dikontrol ya, jangan sampai kesehatan kita terganggu karena over makan mie. Itu ya, harus ada faktornya. Nah, tadi dari kegiatan produksi, berarti kegiatan apa tadi? Video tadi? Produksi ya. Produksi atau produksi ya. Produksi mie Indomie salah satu mie legend Indonesia yang sudah sampai ke luar negeri dunia ya nggak? Sampai Iya. ekspor ya. Nah, gimana caranya kira-kira produsen dari Indonesia itu bisa sampai ke luar negeri, sampai tahu? Berarti butuh kerjasama apa tidak? Iya. Berarti butuh peran siapa? Distributor, terus masyarakat luar negeri untuk melakukan kegiatan ekspor impor gitu ya. Nanti suatu saat buat kalian
pengen bikin usaha ya, siapa tahu ada usaha sampai ke luar negeri, ke ekspor ke Korea misalkan, ya nggak? Ya, silakan tadi pengantar untuk diskusi, silakan dilanjutkan untuk diskusinya untuk menyelesaikan LKPD dan menganalisis tugas dari masing-masing, gitu ya. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan ya, boleh ada, boleh saling diskusi. Ya, yes. Ya, maksudnya di LKPD-nya tulis juga di LKPD-nya di sini dilengkapi. Oh, iya. Simple saja nggak apa. Yang penting intinya benar gitu. Oke. Nanti kalau nggak muat ya dibaliknya nggak apa. Tapi insya Allah muat pasti. Boleh searching dari internet, boleh dari buku cetak gitu. Jadi apa? Siapakah pelaku utama terlibat dalam aktivitas tersebut? Berarti ini analisis masyarakat luar negeri, berarti masyarakat luar negeri gitu pelakunya. Pemerintah Ini yang impor ekspor loh. kegiatannya ekspor impor, berarti menjual dan mengimpor barang ke luar negeri. Dilengkapi di situ ya yang Ini yang siapakah pelaku ekonomi, semua orangnya. semua ada ya, semua orang yang ada di keluarga berarti. Siapa aja yang ada di keluarga itu? Ayah. Ada ayah, ada ibu, ada ya semuanya ya. Itu berarti pelakunya. Kan dilengkapi di situ ya. Nanti yang poin keduanya berarti nggak paham. Analisis perannya, berarti tugasnya ya. Ibu, iya. Kalau ini lebih fokus ke masyarakat luar negeri aja nggak apa? Berarti masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berarti ya orang-orang yang berada di luar negeri kita. Bisa aja. Ya. Anu ini juga ditulis contohnya. Ini dong konsumsi. Ya, konsumen. Konsumen ini ya presiden dan staf-stafnya. Semua yang terlibat dalam kebijakan dan keputusan atau kebijakan ini. Berarti ini masyarakat luar negeri sebagai konsumen dong, Bos. Kan soalnya ekspor kan. Ya nanti kan ada di tugas perannya. Jadi pelakunya itu berarti masyarakat luar negeri, tapi nanti tugasnya bisa dia impor, bisa juga yang ekspor. Kan ada. Ya waktunya 15 menit dulu ya. Mengkonsumsi barang dan jasa Ya. Jadi sampai taat tersantu. Iya. Makasih ya. Sama. Terus apa? Udah kelihatan tiga. Tulis nggak? Tulis nggak? Apa? Ini dia. Di sini. Mendapatkan upah. pendapatan upah. Upah itu apa gaji ya? Ya. Pendapatan upah. Mendapatkan. Maaf ya. Coret aja. Tidak melakukan, membuatlah, kan membuatkan. Sudah semua selesai jawaban? Sudah? Ya. Boleh kalau sudah berarti kita waktunya presentasi ya. Sebelum presentasi karena kalian tadi pusing ya tadi diskusi. Ya ada ya. Ya boleh kalau kita SBK dulu sebentar. Boleh. Ini ada nama-nama kalian nggak di sini? Ada. Ini nama-nama kalian nanti. Siapa yang muter? Coba siapa yang muter? Coba puterin nanti yang beruntung itu yang disuruh mimpin SBK. Yuk, siapa coba? Oh ya nanti gantian ya. Nanti dulu. Coba puterin siapa yang beruntung hari ini? Di mana sih? Ini aja. Siap? Coba siapa yang beruntung? Najla. Coba ya. Yang satu ya.
Satu. Ya. Dua. Ini berarti kamu peragakan kalian ya sampai ada yang bisa ya. Yang kamu ada berarti ada satu kata hewan ya. Oh, biar seru. Ya. Apa coba? Boleh. Aku tahu. Oh. Cebek. Benar ya? Benar. Ya, siapa yang mau putar tadi? Saya. Lanjut ya. Coba putarin dia. Yang belum lagi. Satu lagi. Ditulis. Nggak usah. Please jangan aku. Please minta ya Allah, minta ya Allah. Siapa yang menutup satu lagi? Semoga minta. Minta ya Ada Allah. undang ya, Bang? Minta. Padahal tujuannya dalam minta ya, tapi yang kita apa ya? Satu lagi. Minta tebak kayak lagi ya. Apa dulu apa? Oh dulu. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rumah tangga produsen. Pertama, perkenalkan, nama saya Diajeng Arafah sebagai moderator. Nama saya Giza sebagai Nama saya Salminta Amelia dari Nama saya Marina juga Jaradika. Nama saya Melly Syafira sebagai penjawab pertanyaan. Oh iya ya, oke. Udah begitu gas ya. Oke, silakan. Saya dimulai. Dimulai dari pengertian rumah tangga produsen atau RTP adalah unit kegiatan usaha yang menggunakan dan mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Lalu yang kedua ada peran rumah tangga produsen. Yang pertama ada sebagai penghasil barang atau jasa. Yang kedua ada pengguna faktor produksi. Yang ketiga ada agen pembangunan. Dan yang keempat ada meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Lalu di sini ada pelaku rumah tangga produsen. Masyarakat sebagai rumah tangga produsen akan mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dari presentasi tadi? Boleh jauh-jauh. Kaila. Sorry Kaila. Boleh Kaila mau tanya apa? Silakan. Langsung nanya. Iya. Sama dari kelompok berapa? Ya, sebutkan namanya nanti biar usah ada nilai juga ya, ada poin plusnya yang bertanya. Saya Kaila Alifah Indonesia dari Yang keras, Pak? Saya Kaila Alifah Indonesia dari kelompok 1. Iya. Mau bertanya yang tentang agen pembangunan itu maksudnya atau contohnya itu gimana ya? Oh, ini peran rumah tangga produsen sebagai agen pembangunan. Peran yang ketiga, coba. Ya. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Silakan mau dijawab. Jadi itu kayak Dijelaskan. perusahaan itu membantu pemerintah buat kayak dalam kegiatan pembangunan gitu loh, kayak misalkan membuka lapangan kerja, terus kayak mensejahterakan masyarakat, terus kayak
kayak meningkatkan sumber daya manusia, terus bisa juga kayak melakukan kegiatan sosial yang lain-lain gitulah. Contohnya proyek nyatanya misalkan bikin tol ya. Iya, Iya. gitu. Kan butuh tenaga kerja yang banyak, Banyak. dia akan menyerap tenaga kerja. Seperti itu ya. Ya, bisa dipahami, Mbak Ola? Mirip-mirip ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup dari kelompok 1. Oke. Sudah? Ya, silakan closing. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya saya Us. Ya, rumah tangga produsen sudah dipahami ya. Next, kelompok berapa yang mau tampil lagi? Saya. 4. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran masyarakat dari luar negeri. Saya Sedefika Darmawan, absen 32. Saya Naila Harun, absen 26. Saya Dia Arwaluna, absen 8. Saya Destani Limana Asifa, absen 7. Saya Muhammad Jidal Harun, absen 21. Nah, di sini kita mulai ya. Jadi peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi itu ada 6. Yang pertama ada mengkonsumsi faktor produksi. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen itu membeli dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, masyarakat luar negeri dapat memperoleh pendapatan karena keterlibatannya dalam proses produksi. Masyarakat luar negeri dapat mengkonsumsi faktor produksi berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan juga keahlian. Terus yang kedua ada membayar faktor produksi. Masyarakat luar negeri membayar setiap faktor produksi yang telah diterimanya dengan imbalan berupa sewa tanah, gaji, bunga, laba usaha, keahlian, modal, dan tenaga kerja. Terus selanjutnya produsen bagi kebutuhan impor. Jadi tuh produsen dari luar negeri bisa mengimpor barang-barang ke Indonesia atau ke negara-negara lain. Nah, produsen-produsen dari Indonesia itu seharusnya meningkatkan kualitas barang biar mampu bersaing ke pasar luar negeri. Terus yang selanjutnya konsumen dari barang ekspor. Masyarakat luar negeri dapat membeli produk dan rumah tangga produsen di Indonesia. Produk-produk tersebut akan dibeli atau diimpor masyarakat luar negeri. Sebaliknya bagi ekspor dari Indonesia, produk-produk tersebut diimpor ke luar negeri. Terus ada pembayaran pajak atas barang impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu barang impor yang termasuk barang kena pajak akan dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, bebas bea masuk tapi dikenakan PPN-nya tuh 10%. Terus ada penyalur devisa dan penghubung pasar uang. Yaitu sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam arus perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor. Banyak komoditas ekspor Indonesia yang dijual di luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut akan menghasilkan devisa untuk negara. Sekian presentasi. Ada yang mau bertanya? Ya boleh ya Pak. Saya Naifah Koma dari absen 25. Jadi kalau pemerintah mengabaikan peran masyarakat luar negeri, itu apa yang bakal terjadi di perekonomian Indonesia? Ya, tadi ya misalkan pemerintah tidak concern nih terhadap masyarakat luar negeri atau tidak ada hubungan dengan masyarakat luar negeri, apa yang terjadi? Apakah bisa terjadi kegiatan ekspor impor atau seperti apa? Silakan mau dijawab dari kelompok. Ya, kalau pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, maka negara yang mengabaikan tersebut akan susah mencari investor dari negara asing, susah mencari kreditur, susah melakukan kegiatan ekspor impor, dan susah mencari bantuan apabila negara tersebut terkena bencana. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menampilkan apa yang kalian diskusikan dan sudah bagus-bagus. Pertanyaannya sudah bagus, lengkap, materinya juga, tanya jawabnya juga sudah bagus.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau coba kita simpulkan dari keempat yang tadi presenter yang sudah tampil, kita rangkum materi apa yang sudah kita bahas analisis hari ini. Ada yang mau mencoba merangkum atau menyimpulkan dari kegiatan pelajaran hari ini? Saya. Oh iya, boleh Mbak. Siapa, Mbak Jihan ya? Oke, silakan Mbak Jihan. Tadi kita sudah belajar apa aja? Jadi keempat-empatnya tadi ya? Hari ini kita belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu terdiri dari 4 pelaku, diantaranya rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ini memiliki peran yang penting dan berbeda-beda. Seperti konsumen itu tugasnya mengonsumsi barang dan jasa dan menyediakan faktor produksi. Produsen memproduksi barang dan jasa, negara memproduksi barang dan jasa dalam skala besar untuk masyarakat, dan yang terakhir masyarakat luar negeri yang berfungsi juga bagi negara untuk saling menjalin hubungan. Nah, dari keempat pelaku tersebut sangat saling berpengaruh dan harus saling melengkapi, berjalan sesuai peran dan tugasnya masing-masing agar tercapai kegiatan ekonomi yang baik, lancar, dan stabil. Oh iya, Masya Allah, kita kasih Allah buat sangat lengkap ya tadi dari keempat kelompok sudah dirangkum semua sama Jihan, dan harapannya semoga yang lain juga sudah bisa ya. Bisa semua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya, kita rangkum bareng-bareng nih. Tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Jihan terkait yang sudah kita analisis hari ini ya, terkait peran pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi ada berapa? 4 ya. Ada siapa aja yang pertama? Keluarga, produsen, negara, pemerintah, lagi masyarakat luar negeri, di mana mereka mempunyai peran yang berbeda, ya enggak? Ya, perannya ada masing-masing dan mereka harus saling keterkaitan atau bekerja sama, ya enggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami sampai sini? Sudah. Oke, berarti sudah semua bisa dipahami. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Happy? Happy ya, paham. Ada speaking. Ya, untuk kegiatan terakhir, saya pengen tahu kalian sebenarnya udah paham beneran atau hanya berpura-pura ya. Jadi saya akan mengadakan post test ya. Silakan kalian kerjakan post test. Ya, silakan kalian buka HP. Ustazah akan kirim linknya lewat Google Form ya. Soalnya muncul kan ya? Iya. Kalau sudah nanti jangan lupa di submit biar hasilnya juga terekam, kita bisa menilai. Ya, untuk materi selanjutnya di next pertemuan, insya Allah nanti kita akan belajar tentang perdagangan internasional ya. Nanti kalian silakan dibaca-baca dulu, boleh dari buku, dari cetak ada kan ya? Ada dari HP, dari internet juga boleh. Buat persiapan nanti di next pertemuan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat ya. Oke, mari kita akhiri dengan baca doa dulu bersama. Silakan dipimpin salah satu. Julusan mu'addaban sam'an wa ta'ah. Istaidu li doa labaihi khudhu absarakum ibda'u. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaman. Turun ya untuk hari ini, semangatnya kalian luar biasa, tetap dipertahankan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.